Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi idnik. Innaka tahdi man tasya ila siratin mustaqim. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita sudah sampai salat ad-duha. Kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya salat an-nawafil itu ada banyak, ada yang dia berulang setiap tahun, ada yang dia setiap hari. Dan kita sebutkan di antara faidah urutan-urutan salat sunnah yang afdol itu salat witir lebih afdol dibandingkan salat rawatib, salat qobliyah dan ba'diyah. Kemudian salat qobliyah dan ba'diyah, salat sunnah rawatib istilahnya itu lebih afdol dibandingkan salat sunat tarawih. Salat tarawih bulan Ramadan meskipun keutamaannya besar tetapi lebih afdol salat rawatib. Dan di antara salat rawatib yang paling afdal itu adalah salat qobliyah fajar. Ya, salat qobliyah fajar. Adapun salat sunnah rawatib yang lain itu sama fadilahnya. Kita masuk ke salat ad-duha. Salat ad-duha diambil dari waktunya, waktu duha, yaitu waktu ketika matahari sudah irtifa', sudah meninggi qadar rumh, yaitu kadar satu rumh, satu tongkat. Ya. Itu di zaman dahulu cara melihatnya, mereka melihat pandangan mata melihat ke matahari itu setinggi satu rumh, satu tongkat. Kalau sekarang sudah ada waktu yang disebutkan, yang dituliskan oleh para ahli. Aqallu salatid duha, minimalnya 2 rakaat rakaatan. 2 rakaat. Tapi kalau orang mau melakukan adnal kamal maka arba'. Adnal kamal itu minimal bilangan yang dikatakan dia sempurna. Ya, minimalnya dia melakukannya 4 rakaat. Maksudnya 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Atau langsung 4 rakaat juga boleh. Karena salat duha itu salatu nahriyah, salat waktu siang, bukan waktu malam. Kalau salat di waktu malam maka dia masna. Nabi SAW mengatakan salatu al-laili masna. 2 rakaat, 2 rakaat. Wa afdaluha, afdalnya salat duha itu 8 rakaat. Ulama Syafi'iyah sepakat yang afdal salat duha itu 8 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat ataupun langsung dia boleh. Tetapi paling banyaknya itu 12. Ya, paling banyaknya itu 12, dan itu pendapat Imam Ibn Hajar. Ya. Wa waqtuha min irtifa'is syams, waktunya dari ketika terbit matahari meninggi qadar rumh, sekadar satu tongkat, ilal istiwa, sampai istiwa. Ya, waktu istiwa ketika sudah matahari berada di tengah. Sesaat sebelum sholat zuhur, itu waktu istiwa. Ya, berarti kita kalau ditanya qadar rumah itu berapa? Qadar rumah itu 4 darajah, 4 derajat. 1 derajatnya 4 menit. Berarti 4 menit dikali 4 derajat 16 menit. Kalau kita lihat waktu syuruk, ada tulisannya waktu syuruk, itu waktu belum boleh melakukan
atau masih waktu terlarang, ditambahkan 16 menit, ya. 16 menit barulah dia waktu awal salat duha. Kalau kita kenal istilah salat syuruk, dalam mazhab Syafi'i tidak ada istilah salat syuruk. Salat sunnah syuruk tidak ada. Istilah itu tidak dipakai. Yang ada apa? Salat sunnah duha, ya. Nah, istilah salat sunnah syuruk yang dikenal di sebagian masyarakat itu awal duha kalau mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid sekarang, tahiyatul masjid disunahkan bagi siapa? Lidakhilihi. Lidakhilihi ayya waqtin rak'atan fa aktsar. Bagi setiap orang yang masuk masjid, ya. Jadi ini sebabnya masuk masjid. Jadi ada salat sunnah yang dia itu sebabnya dahulu baru salat. Kalau kita salat sunnah masjid, kita salat dulu atau kita masuk masjid dulu? Masuk masjid dulu. Berarti salatnya mutaqaddim namanya. Salatnya sunnah mutaqaddim. Artinya sebabnya itu ada dulu baru kita melaksanakan salat. Ya, ada yang kebalikannya, ada yang salat mutaakhir. Ya, yang dia itu sebabnya di akhir, seperti salat sunnah ihram. Ya, orang salat dulu baru dia ihram. Seperti salat istikharah. Orang istikharah salat dulu baru dia melakukan yang dia istikharahkan. Salat sunnah qatl. Salat sunnah ketika dia mau dibunuh musuh. Dia salat dulu baru dia dibunuh musuh, ya. Maka apa? Maka itu pembagian salat dari sebabnya. Maka tahiyatul masjid ini sebabnya ada dulu baru salat. Masuk baru ada salat. Pertanyaannya, kalau dia masuk berkali-kali. Dia masuk berkali-kali. Masuk keluar, masuk keluar. Ya. 6. Maka kalau dia keluar kemudian dia hajah yang singkat, nah, semisal dia keluar buang ludah kemudian masuk lagi, ya, maka ini cukup dengan satu sholat tadi. Tapi kalau dia hajahnya tidak singkat, seperti keluar dia untuk buang air kecil, buang air besar, kemudian dia masuk lagi, maka disunahkan sholat lagi, ya, disunahkan sholat lagi, ya. Itu sholat tahiyatul masjid. Jadi dia itu yatakarrar bi takarruri as-sabab, berulang dengan berulangnya sebab. Berarti kalau dia keluar masuk sampai 10 kali dia disunahkan sholat tahiyatul masjid. Dan sholat tahiyatul masjid ini dia sangat ditekankan, terlebih hari Jumat ketika imam naik mimbar atau sebelumnya ketika imam belum naik mimbar. Maka orang yang dia masuk sholat Jumat, dia disunahkan dulu sholat 2 rakaat sebelum dia duduk, ya, sebelum dia duduk. Bahkan di hadis disebutkan Nabi SAW suatu ketika ada seorang sahabat yang masuk, kemudian dia duduk. Nabi ketika itu sudah naik mimbar, Nabi tegur orang tersebut. Kata Nabi SAW, ya, sholli rakaatain, sebelum sholatlah 2 rakaat sebelum duduk. Maka orang tersebut berdiri lagi dan dia sholat 2 rakaat. Jadi bagi khatib itu boleh dia menegur jamaah ketika jamaahnya ada yang melakukan perkara yang menyelisihi sunnah atau yang makruh dalam perkara agama, maka dia ditegur. Ya, misalkan orang ribut, imam boleh tegur ketika dia tengah-tengah khutbah. Ya, tengah-tengah khutbah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Ada yang ribut. Ya, jamaah jangan ribut dulu. Ya, yang di belakang sana anak-anak jangan ribut. Boleh, boleh. Ya. Nah. Atau yang di luar masih belum masuk, atau misalkan saf depan belum diisi, ya, jamaah maju dulu sebagian. Itu yang di belakang belum masuk. Ya. Nah, itu dibolehkan. Begitu juga kalau ada yang tidak sholat tahiyatul masjid ditegur, boleh, ya. Tetapi tentunya ini
melihat kondisi masyarakat. Kalau masyarakat belum paham, maka jangan dilakukan. Ya, karena apa? Karena meninggalkan sunnah untuk maslahat seperti itu agar kaum muslimin tidak bingung, itu disyariatkan. Nah, tahiyatul masjid itu disunahkan bagi setiap yang masuk 2 rakaat, fa'aksar, 2 rakaat atau lebih. Jadi dia lebih dari 2 rakaat. Ya. Dan tahiyatul masjid ini salat sunnah yang dia laisa lidzatiha, bukan dimaksudkan untuk melaksanakan khusus tahiyatul masjid, tetapi maksudnya adalah yang penting iqa'u rak'atain, yang penting ada dilakukan salat meskipun salat tersebut adalah salat fardu. Ya, misalkan seseorang yang dia masuk ternyata imam sudah salat jamaah, maka dia tidak perlu salat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat baru dia gabung. Ya, dia cukup langsung masuk dan dia salat bersama imam, dan salatnya bersama imam itu sudah masuk tahiyatul masjid. Ya, sudah masuk tahiyatul masjid. Atau dia mau salat duha, masuk ke masjid, dia salat duha, itu sudah masuk salat tahiyatul masjid. Kalau dia tidak niatkan, maka ulama Syafi'iyah berselisih dia dapat pahala tahiyatul masjid atau tidak. Tapi itu sudah masuk, artinya dia tidak harus melakukan salat tahiyatul masjid sendiri. Ya. Tetapi dia sudah masuk melakukan tahiyatul masjid. Kalau dia belum niatkan, dia cuma niat salat duha. Meniatkan cuma salat sunnah duha. Tidak meniatkan dalam hatinya tahiyatul masjid, maka dia tidak perlu harus salat lagi untuk tahiyatul masjid. Ya, kalau dia tidak meniatkan, diperselisihkan dia dapat pahala atau tidak, itu saja. Ya, dia dapat pahala tahiyatul masjid atau tidak. Duhanya dapat karena dia niatkan. Karena innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niat. Kalau dia tidak niatkan, maka ada yang mengatakan tidak dapat pahalanya. Tetapi itu sudah cukup dari tahiyatul masjid 2 rakaat tadi, meskipun tidak diniatkan. Nah, ada yang mengatakan dia tetap dapat. Nah, ini dalam mazhab sendiri ada beberapa pendapat. Tetapi kalau dia niatkan salat duha sambil salat tahiyatul masjid, maka dia dapat dua-duanya pahalanya. Ya. Bitaslimatin qabla julusihi. Jadi 2 rakaat dengan 1 salam sebelum duduknya, sebelum dia duduk. Jadi sebelum duduk maka dia disunnahkan untuk salat 2 rakaat. Ya. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisu hatta yusalli rak'atain. Apabila seorang kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan sampai dia duduk sebelum 2 rakaat. Ya. Kalau dia sudah duduk amidan aliman, sengaja, yang kedua dia tahu hukumnya disunahkan salat tahiyatul masjid, dia tahu dan dia sengaja duduk, maka dia tidak disunahkan lagi tahiyatul masjid. Ya, tidak disunahkan lagi tahiyatul masjid, berarti dia tidak dapat pahalanya. Ya, tidak dapat pahala. Tetapi kalau dia duduk untuk minum, ya, dia duduk untuk minum, ya, maka masih disunahkan dia melakukan salat tahiyatul masjid. Ya, masih disunahkan melakukan tahiyatul masjid. 6. Berbeda kalau tidak duduk, dia istirahat sebentar jongkok, kemudian berdiri lagi. Ya, maka dia tetap disunahkan tahiyatul masjid. 6. Sama dia ketika masuk dia berdiri, hendak salat. Ya, wa in tala, meskipun panjang waktu berdirinya. Ya, kemudian setelah lama diingatkan, salat dulu tahiyatul masjid, salat dia, maka ini juga masuk pahalanya. Ya. Wa tahsulu bi fardin, dan tahiyatul masjid itu bisa didapatkan dengan salat bi fardin, dengan salat fardu. Ya, tadi seperti kita contohkan, dia belum
tahiyatul masjid, ternyata dia masuk, imam sudah sholat jamaah, dia langsung gabung, dia sudah gugur sunnah tahiyatul masjidnya. Au naflin aksar min rak'ah, atau sunnah, ya gugur dengan sholat sunnah lain yang dia lebih dari 1 rakaat, ya lebih dari 1 rakaat. Jadi kalau dia masuk ke masjid kemudian dia mau kerjakan sholat sunnah duha, yaitu lebih dari 1 rakaat, 2 rakaat, maka dia sudah dinyatakan sudah masuk kategori gugur sunnah tahiyatul masjidnya. Tapi kalau dia masuk untuk mengerjakan 1 rakaat witir di malam hari di dalam masjid, maka dia belum dianggap tahiyatul masjid. Ya, hendaknya sholat terpisah. Ya. Yang terakhir sunnah al-wudu. Sholat sunnah wudu itu 2 rakaat faaksar, 2 rakaat atau lebih, 2 rakaat atau lebih setelah melaksanakan wudu. Nah, maksudnya setelah melaksanakan wudu dengan catatan tidak panjang jaraknya, ya, tidak terlalu lama jaraknya, urfan. Ya, artinya apa? Tidak terlalu jarak jauh antara dia wudu dengan sholat sunnah wudunya. Jarak jauh itu seberapa? Kata para ulama, yang dia itu cukup mengerjakan 2 rakaat. Cukup mengerjakan 2 rakaat ringan. Kalau sudah melebihi 2 rakaat ringan itu kadar waktunya, maka dia tidak disunahkan lagi sholat sunnah wudu. Ya. Habis wudu dia nelpon dulu. Ya, berapa menit nelponnya? 3-4 menit. Ya, itu sudah melebihi dari kadar 2 rakaat ringan. Maka ketika dia masuk tidak disunahkan lagi dia sholat sunnah wudu karena sudah terlalu berjarak. Wa tahsulu bima tahsulu bihi tahiyyah. Ya, dan bisa dikerjakan dengan sholat sunnah yang lain. Artinya seperti sholat tahiyatul masjid tadi. Dia melaksanakan sholat fardukah, sholat sunnah yang 2 rakaat atau lebih, yang lain sholat sunnah duha, itu sudah dianggap dia melaksanakan sholat sunnah wudu. Ya. 6. Dan ini berlaku di masjid ataupun di luar masjid. Dia yang penting sudah berwudu untuk melaksanakan sholat, maka dia disunahkan untuk sholat sunnah al-wudu. 6. Disebutkan barang siapa, disebutkan di Sahih Bukhari riwayat Utsman bin Affan bahwasanya siapa yang dia itu berwudu summa yusalli rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, ya, walam yuhdits bihima, dan dia tidak hadas, ya, tidak hadas, dia salat 2 rakaat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, itu sahih hadisnya. Tetapi yang dimaksud dengan diampuni dosa-dosanya adalah dosa-dosa as-saghair, dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu tidak diampuni kecuali dengan taubat. Nah, kalau berkaitan dengan Bani Adam harus diselesaikan. Kalau berkaitan dengan Allah, dia cukup taubat nasuha. Nah. Yang selanjutnya al-jamaah, salat jamaah. Dan salat jamaah ini sangat urgen, sangat penting. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan salat jamaah, baik ketika hadar maupun safar. Baik ketika dia tidak safar ataupun ketika safar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjaganya. Dan harus dipahami bahwasanya salat jamaah itu dalam madhab Syafi'i, dan ini madhab jumhur arba'ah, madhab jumhur mayoritas para ulama dari madhab arba'ah yang 4 ini, salat jamaah dengan salat di masjid itu 2 hukum yang berbeda, ya, 2 hukum yang berbeda. Jamaah ada hukumnya, mau di masjid atau selain masjid. Salat sunnah di masjid itu ada hukumnya, dia mau sendiri ataupun berjamaah, ya. Jadi jangan disamakan, ya. Al-jama'atu lughatan at-ta'ifah, secara bahasa itu adalah sekelompok, wa syar'an, dan secara syar'i irtibatu salatil ma'mum bi salatil imam,
mengikat salatnya makmum dengan imam. Jadi dari definisi ini, kita ketika jadi makmum, kita niatnya bermakmum dengan imam atau mengikuti salatnya imam, maka itu sudah dikatakan berjamaah. Kalau niat itu tidak ada bagi seorang makmum, maka tidak sah salatnya. Ya, ketika dia ingin mengikuti imam atau bermakmum dengan imam, tetapi dalam hatinya tidak hadir itu. Yang hadir cuma salat fardu zuhur misalkan, salat fardu asar. Ketika ditanya, ketika antum Allahu Akbar tadi, ada hadir tidak bermakmum, sebagai makmum atau berjamaah? Oh, tidak ada. Saya buru-buru langsung tadi salat fardu zuhur saja. Maka salat makmum tidak sah, wajib diulang. Kenapa? Karena dia tidak masuk definisi. Definisi salat jamaah itu adalah irtibatu salatil makmum bi salatil imam, mengikat salatnya makmum dengan salat imam. Bagaimana cara ngikatnya? Dengan niat. Ya, dengan niat. Kalau dia tidak ada niat, berarti dia mengikuti orang lain yang tidak dia niatkan, maka dia tidak selaras antara yang dia lakukan dengan niat, maka tidak sah. Ya, maka tidak sah. Di antara syarat sah niat adalah dia harus al-mutabaqah, sesuai, ya, dia sesuai. 6. Tidak ada yang punya helm kah? Hujanan. Helm. Bau dia kalau sudah kena basah. Ya. Mulai terasa sakit gigi nih. Mulai terasa sakit gigi. Ya. Hujan Pak Iwan? Hujan? Oh, bawah. Nah, ya. Anak pikir sudah bulan madu ke Jogja tuh kemana? Beo. Anda ada kabar ini? Ya, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi harus ada niat. Berbeda dengan si imam. Kalau imam dia tidak meniatkan sebagai imam, dia sholat fardu asar misalkan. Dalam hatinya tidak hadir yang namanya imaman sebagai imam. Tidak hadir itu. Ya. Maka sah sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak mengikat sholatnya dengan orang lain. Orang lain yang mengikat sholat ke dia. Kalau imam tidak. Ya. Itu bedanya. Nah. Watakunu fardhu ainin. Dan dia sholat jamaah ini berbeda-beda hukumnya. Tergantung sholatnya. Ada yang sholat jamaah fardhu ain. Agak mendekat antum biar anak anda terlalu nyaring. Ya. Ya. Dekat gitu. Ada yang dia fardu ain. Seperti sholat jamaah ketika Jumat. Ya, sholat Jumat itu harus berjamaah. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i harus 40 orang dengan imam. Kalau dia kurang tidak wajib sholat Jumat. Dia gugur. Jadi dia jadinya sholat zuhur. Ya. Dan tidak harus dipaksakan sholat Jumat. 6. Nah, ini dia di rakaat pertama. Di rakaat pertama sholat Jumat. Ya, rakaat pertama sholat Jumat. Ini dia fardu ain hukumnya. Ya.
Di rakaat kedua tidak lagi fardhu ain, ya, karena apa? Karena sudah gugur rakaat pertama. Karena rakaat pertama kalau didapat 40 orang, dia sudah iqamatul jum'ah, berarti sudah dilaksanakan sholat Jumat. Di rakaat keduanya gugur sudah sholat hukum fardhu ain itu. Ya, hukum fardhu ainnya sudah gugur. 6. Wa fardhu kifayah, dan fardu kifayah. Sholat jamaah yang kedua hukumnya fardu kifayah. Yang fardu kifayah ini kama fi ada'il maktubah alal ahrarir rijalil muqimin. Itu di sholat-sholat fardu yang 5 waktu yang ada. Bagi siapa? Bagi ahrar, yang dia bukan budak, ya, merdeka. Ar-rijal, laki-laki. Yang ketiga mukim, bukan musafir. Ya, kalau budak tidak wajib kifayah, tidak fardu kifayah hukumnya jamaah ini. Kalau laki-laki fardu kifayah, bagi wanita tidak. Ya, bagi wanita tidak. Begitu juga bagi as-sibyan, anak-anak, ya, dia belum rijal. Maka dia belum fardu kifayah. Ya, karena belum balik. Ar-rijal itu laki-laki yang sudah balik. Al-muqimin, yang dia mukim, ya, tidak yang musafir. Kalau dia musafir, salat jamaah di tengah-tengah, ya, dia perjalanan, dia dapati masjid masih salat fardu asar misalkan. Apa dia wajib fardu kifayah seperti hukum ini? Tidak. Dia tidak fardu kifayah bagi seorang musafir. Boleh tidak dia sholat sendiri? Jamaah ini sholat jamaah. Dia datang, dia sholat sendiri. Boleh tidak? Boleh jawabannya. Ya, jawabannya boleh. Ya, bagi musafir. Ya, tetapi kalau dia mau ikut dengan jamaah, maka itu lebih afdol. Nah, tetapi dia tidak fardu kifayah. Artinya kalau dia tidak melakukannya, dia tidak berdosa. Ya. 6. Bagi wanita tidak wajib, tetapi kalau mereka melaksanakan sholat jamaah itu disunnahkan. Baik. Wa sunnatan, yang ketiga hukum sholat jamaah ini sunnah, seperti sholat sunnah jenazah dan sholat idain, ya, sholat sunnah Id al-Fitr dan Idul Adha. Ya, dia jamaah. Jadi salat-salat sunnah yang dia berkumpul manusia, salat-salat sunnah yang berkumpul manusia seperti Id, Idul Fitr, Idul Adha, itu hukumnya jamaahnya sunnah. Ya. Kalau dia ketiduran, tidak bangun ketika salat Idul Fitr, dia disunahkan tidak salat, kan dia tidak berjamaah, disunahkan salat dia, meskipun dia tidak berjamaah. Ya, karena jamaah di situ hukumnya apa? Dihukumi sunnah, tidak wajib. Ya, begitu juga jenazah. Dia ketika ada yang meninggal, tetangganya, tidak ada orang lain kecuali dia sendiri, maka dia tetap disunahkan sholat. Dia hukumnya fardu kifayah di situ. Tapi berjamaahnya hukumnya apa? Hukumnya sunnah. 6. Nah, selanjutnya mubahah. Ya. Salat jenazah itu hukumnya apa? Sunnah atau fardu kifayah? Hah? Salat jenazah sunnah atau fardu kifayah? Fardu kifayah dia, ya. Jamaahnya sunnah. Paham ya? Salatnya fardu kifayah. Berjamaah, ya, itu sunnah. Berarti kalau salat jenazah, apa disyaratkan berjamaah? Hah? Disyaratkan tidak? Harus berjamaah? Syafar? Enggak, karena sunnah dia. Ya. Nah, tapi kalau dia niatkan dalam hatinya apa? Salat fardu kifayah. Kalau dia niatkan salat sunnah, maka dalam mazhab Syafi'i tidak sah salat jenazah tersebut. Ya. Nah, beda dengan salat Id, Idul Fitr dan Idul Adha.
salat sunnah, bukan salat fardu kifayah ya. Fardu kifayah itu salat jenazah. Nah. Apa definisi fardu kifayah itu? Fardu kifayah definisinya idza qama ba'du man yakfi saqata 'anil baqin al-qadirin. Kalau dilaksanakan oleh sebagian orang yang dia yakfi, sudah cukup, kifayah yakfi, dari kata kafa yakfi kifayah, yakfi cukup, maka sudah gugur bagi orang lain yang mampu ya, al-qadirin yang mampu. Jadi kalau misalkan salat jenazah itu, yang ngurus jenazah itu kan fardu kifayah. Berapa minimal yang cukup? Bilangnya 5 orang karena orangnya besar. Maka kalau yang datang 4 berarti kurang, berarti belum gugur fardu kifayahnya. Ya. Kalau belum gugur, siapa yang berdosa? Orang-orang di kampung itu yang qadirin, yang mampu. Orang sakit tidak masuk, anak kecil tidak masuk, wanita tidak masuk. Yang mampu dia berdosa semuanya. Ya, berdosa semuanya. Harus ada 1 orang yang mencukupkan, baru dia apa? Gugur kewajiban fard itu, ya. Itu maksud dari fardu kifayah. Jihad misalkan, jihad yang fardu kifayah. Jihad butuhnya berapa ini? Lawan musuh butuhnya 1000, yang datang 900. Berarti masih belum gugur kewajiban jihad bagi satu masyarakat di daerah itu, ya. Maka dia apa? Yang berdosa orang-orang yang mampu. Yang tidak mampu tidak berdosa dia. Ya, yang dia mampu berdosa. Datang dulu menutupi kekurangan, baru kalau sudah cukup baru gugur kewajiban yang lain. Itu namanya fardu kifayah. Ya. Yang keempat, salat jamaah ini hukumnya mubah. Kama fir rawatib, seperti salat sunnah rawatib. Qabliyah zuhur dan ba'diyah zuhur boleh tidak dilaksanakan berjamaah? Boleh. Dalam mazhab boleh hukumnya. Hukumnya apa? Mubah. Mubah, boleh. Ya. Itu untuk ta'lim, untuk mengajarkan. Nabi SAW di awal Islam melaksanakan sholat sunnah-sunnah yang ada itu berjamaah. Jadi sahabat ngikut di belakangnya, jamaah jadinya. Itu untuk mengajarkan di awal-awal Islam. Tetapi apa? Setelahnya Nabi SAW sholat sendiri-sendiri. Ya, jadi hukumnya mubah. Karena pernah dilaksanakan Nabi SAW. Ya. Kalau orang sudah paham, jangan dilaksanakan terus. Sudah paham orang, jamaah terus dia, jangan ya. Dia masuk perkara apa? Perkara yang menyelisihi aula, tapi tidak bid'ah dia, tidak masuk ke bid'ahan. Tetapi dia masuk perkara yang menyelisihi yang utama. Sama seperti dalam mazhab Syafi'i, zikir, fadl. Itu ada ini enggak? Jas. Ya, setelah sholat, setelah salam itu disunahkan zikir. Dalam mazhab Syafi'i zikirnya disirkan, dilirihkan, sunnahnya dilirihkan, ya, tidak dikeraskan. Kapan disunahkan dijaharkan, dinyaringkan sedikit bagi imam yang ingin mengajarkan makmum, dan itu dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal Islam, di awal-awal syariat sholat. Ya, jadi tujuannya Nabi SAW menjaharkan, mengeraskan sedikit itu untuk mengajarkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya riwayat jahar ada, riwayat sir juga ada. Tetapi ulama Syafi'iyah menggabungkan riwayat ini, Nabi SAW itu lebih banyak sir. Adapun jahar kapan? Itu di awal syariat diajarkan kepada sahabat. Ya, makanya mereka mengatakan bahwasanya hukumnya sunnahnya disirkan. Ya, kapan dijaharkan? Bagi imam yang ingin mengajarkan makmum, hatta yata'allamu, sampai mereka faham. Kalau mereka sudah faham dan sudah hafal, maka imam kembali ke sir kembali, lirih lagi, ya, tidak dilanjutkan jahar terus. Kecuali kalau misalkan makmumnya berganti-ganti, ya, seperti di masjid ini makmumnya itu apa? Berganti-ganti, lewat orang singgah. Boleh tidak dinyaringkan, dikeraskan untuk mengajarkan, niatnya mengajarkan makmum, boleh. Ya, itu termasuk sunnah yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu dibolehkan. Seperti di pesantren, misalkan untuk mengajarkan dijaharkan, ya, itu
dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 6. Dan menjaharkan itu mazhabnya Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i justru mensirkan. Imam Ahmad jahar. Ya, kalau di Indonesia dibalik. Ya, yang mengikuti mazhab Syafi'i dijaharnya terus. Ya, padahal mazhab Syafi'i disir. Yang mengikuti mazhab Imam Ahmad dia sir terus. Padahal Imam Ahmad mengatakan apa? Dijaharkan. Ya, 6. Jadi menjaharkan itu ada hadisnya, disirkan juga ada hadisnya. Tidak masuk perkara-perkara bid'ah, ya. Dan selanjutnya makruha. Salat jamaah ada yang makruh. Kama fil ada'i khalfal qada. Ya, seperti orang yang dia melakukan salat fardu yang bukan qada, ya, bukan qada. Artinya salat fardu yang wajib dia lakukan di belakang orang yang melakukan qada, ya, yang melakukan qada. Dia berjamaah. Si imam ini sedang melaksanakan qada karena dia tadi ketiduran misalkan. Dia bermakmum di belakangnya. Ya, yang di belakangnya ini tidak sedang melakukan qada. Jamaahnya ini hukumnya makruh, ya. Jamaahnya ini hukumnya makruh. Kalau makruh berarti sah atau tidak? Sah, ya. Kalau dia makruh berarti sah. Tetapi kalau dia tidak qada, imamnya tidak qada, dia melaksanakan sholat fardu juga, tetapi berbeda misalkan imamnya melaksanakan sholat asar, si makmum melaksanakan sholat zuhur, ya, si makmum melaksanakan sholat zuhur. Entah si makmum tadi ketiduran atau memang dia jamak takhir, dia apa? Dia sah atau tidak? Sah, boleh. Ya, berbeda niat dengan imam boleh, antara si makmum dengan si imam. Ya, akan dijelaskan di pembahasan berikutnya. Mamnu'ah yang ke 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6, ya, salat jamaah itu terlarang. Kama idza ikhtalafa nazmus shalatain. Ya, kalau dia salatnya berbeda, gerakannya beda antara salat makmum dengan salat si imam. Seperti salat imam dia salat sunnah khusuf. Ketika salat sunnah khusuf itu ruku'nya 2 kali, qiyamnya 2 kali. Ya. Si makmum ini salat qabliyah subuh misalkan atau salat subuh, maka tidak sah, ya. Terlarang, tidak sah. Karena apa? Karena beda gerakan. Ya, berbeda kalau dia sama gerakan. Seperti imamnya imamnya salat sunnah. Imamnya salat sunnah. Si makmum salat fardu, sah atau tidak? Sah. Selagi nazam salat, gerakan salat tidak berbeda, ya. Tidak masalah. Imamnya salat fardu, makmumnya salat sunnah. Ya. Salat sunnah yang berjamaah atau terbalik, imamnya salat sunnah, makmumnya salat fardu, boleh. Jadi misalkan contoh, ya, di antara fikihnya ini, antum masbuk, sudah selesai jamaah. Selesai jamaah, yang afdol antum sholat sendiri, ya, atau ikut bersama makmum, ikut bersama orang lain yang dia sholat sunnah. Setelah asar, setelah zuhur misalkan, ada yang sholat sunnah. Antum masuk, kondisi masuk ini, imam sudah selesai sholatnya. Lebih afdol yang mana? Sholat sendiri atau ikut yang dia sholat sunnah? Yang afdol yang ikut sholat sunnah tadi. Ya, sholat sunnah setelah zuhur, dia niatkan sholat sunnah, antum niatkan sholat fardu. Boleh tidak? Boleh. Ya. Dapat pahala jamaah. Dapat pahala jamaah. Yang tidak boleh itu kalau beda nazam sholatnya. Seperti sholat jenazah. Sholat jenazah tidak ada ruku. Nah, kita makmum sholat fardu zuhur atau subuh. Tidak boleh. Karena beda nazam, beda gerakan. Ya. Selebihnya dibolehkan. Ya. 6. Tapi ada perincian kalau beda rakaat. Beda rakaat seperti maghrib dengan isya. Ada perinciannya. Ya, itu nanti dibahas di masalah iqtida, mengikuti imam.
Masalah ikhtilafu an-niyah, masalah perbedaan niat. 6. Ya. Kita lanjutkan. Adzarul Jum'ah wal Jamaah. Uzur-uzur salat Jumat dan salat jamaah. 6. Adzarul Jum'ah wal Jamaah. Jadi untuk salat Jumat dan salat jamaah ya, itu ada uzur yang menggugurkan dia dari Jumat dan menggugurkan dia dari jamaah ya. Kalau Jumat bedanya dia fardu ain jamaahnya. Kalau selain Jumat salat fardu yang lain dia fardu kifayah ya, fardu kifayah. Untuk salat Jumat dalam mazhab sendiri tidak ada khilaf, jamaah wajib fardu ain ya. Tapi kalau salat fardu selain Jumat tadi, maka diperselisihkan jamaah ini apakah fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Di dalam mazhab yang pendapat mu'tamad resminya adalah fardu kifayah seperti yang dijelaskan tadi. Tapi kalau di kitab-kitab lain banyak yang menyebutkan kitab lain menyebutkan sunnah muakkadah jamaah itu ya. Yang benar adalah fardu kifayah. Khilafnya kuat dalam masalah itu, khilafnya kuat. Ada banyak uzur-uzur ya. Uzur-uzur ini maksudnya karena sebab uzur tersebut gugur kewajiban berjamaah, entah itu salat Jumat fardu ain atau dia sholat fardu 5 waktu selain Jumat, dan itu hukumnya fardu kifayah, gugur kewajiban itu. Ada banyak ya, ada yang menyebutkan sampai 70 uzur ini ya. Yang pertama al-marad ya, sakit ya. Sakit yang menyebabkan dia masyaqqah zahirah. Masyaqqah zahirah itu sulit dia kalau harus berjamaah, harus datang ke masjid ya, harus berjamaah di selain masjid, dia berat, maka dia gugur ya. Karena apa? Karena al masyaqqatu tajlibut taisir, sesuatu yang memberatkan itu mendatangkan kemudahan. Maka syariat itu tidak tasydid, tidak memberatkan ya kaum muslimin yang dia mau beribadah, yang sebab ada uzur dia tidak mampu melaksanakan, tidak dipaksa dalam syariat, tidak diberatkan, tidak dibebankan seperti ini ya. Itulah diantara rifqullah ala ibadihi. Allah subhanahu wa ta'ala rafiq, yaitu tidak membebankan hamba-hambanya yang dia memang ada uzur syar'i. Yang kedua wal khauf ala al ma'sum ya, khawatir alal ma'sum ya. Ma'sum ini adalah benda atau harta atau jiwa yang kalau dia melaksanakan sholat jamaah maka dia akan hilang ya, atau berkurang. Seperti saya mau jamaah pergi ke sana, tapi ini ada harta benda saya, tidak bisa saya angkat ke sana. Kalau saya tinggal diambil orang, atau ada hewan ternak saya ini saya bawa, kalau saya tinggal dia diambil orang ya, atau dia masuk sumur ya. Ini namanya apa? Khauf ala al ma'sum, khawatir dari kerugian, bisa berkurang, bisa hilang ya. Maka apa? Maka dia gugur kewajiban jamaah dia ya. Wasyiddatul har, yang ketiga sangat panas ya, syiddatul har ya. 6. Kalau sangat panas yang sampai menyebabkan seperti orang sakit yang dia masyaqqah, kalau berat kalau dia harus pergi berjamaah, maka orang yang syiddatul har ini, sangat panas ini juga sama. Kalau dia memberatkan ya, memberatkan ini bukan hanya sekedar dibuat-buat, tetapi masyaqqah zahirah ya. Masyaqqah zahirah itu berat yang memang nyata, yang sangat nampak. Kalau dia paksakan bisa, tetapi berat sekali, maka dia apa? Dia gugur salat jamaah atau Jumat ya. Hanya nanti di sini disebutkan Imam Ar-Ramli, dia tanpa perincian, pokoknya sangat panas ya. Mau dia ada payung atau tidak ada, mau dia ada
penghalang atau tidak ada, dia tetap masuk kategori uzur. Tetapi Imam Ibn Hajar mengatakan zuhron faqat, khusus salat zuhur saja, ya. Karena apa? Karena panas itu dia tidak tergambar syiddatul har, sangat panas, kecuali kalau sudah zuhur. Kalau selainnya tidak, ya. Kalau Imam Ar-Ramli, yang penting dia sangat panas, ya. Sampai masyaqah zahirah tadi, sampai memberatkan yang sangat berat, yang nampak, yang tidak dibuat-buat, maka dia gugur kewajiban sholat Jumat dan jamaah. Nah. Makanya kalau sangat panas di waktu siang itu disunahkan ditakhir. Disunahkan apa? Takhir, ditunda, ya, ditunda. Dan itu dilakukan kalau di Yaman sana, sholat antara azan dan iqamat zuhur itu 1 jam. Jadi dia iqamah azan jam 12 misalkan. Kapan zuhurnya? Jam 1. Nah, itu untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang yang bekerja, ummal, orang bekerja, itu agar bisa istirahat atau mandi sebentar. 6. Dan itu disunahkan, ya, disunahkan mentakhir, menunda seperti itu. Kemudian di antara uzur jamaah atau Jumat adalah syiddatul bard, sangat dingin, ya, sangat dingin. Kalau di Berau ini syiddatul bard ini belum pernah, ya, belum pernah anak tahu di daerah kota kita ini, ya. Kalau daerah-daerah tinggi mungkin, ya, daerah Merabu sana atau daerah semisal, sangat dingin, ya, apalagi kena air. Tapi kalau daerah seperti pegunungan di daerah Jawa itu banyak yang sangat dingin seperti ini. 6. Tetapi dinginnya masih lebih dingin lagi di Timur Tengah sana, ya. Lailan wa naharan wa in alifahu. Ya, meskipun dia siang hari. Kalau sangat dingin cuacanya, meskipun siang hari, maka dia gugur salat jamaah. Artinya dia salat tanpa berjamaah pun dia boleh, tidak berdosa dia. Dia salat zuhur tidak, salat Jumat pun dia tidak berdosa. Yang selanjutnya tamridu man la muta'ahhidalah. Tamrid, ya, merawat orang yang tidak ada yang merawatnya, merawat orang sakit. Ya, kenapa antum dah salat akhi, salat Jumat? Ana merawat ini ibu saya, bapak saya, istri saya, anak saya, enggak ada orang lain. Maka dia dinyatakan uzur yang syar'i, gugur dia salat Jumat. Artinya dia salat zuhur. Dia salat zuhur. Ya. Nah. Aulahu muta'ahhidun lakinnahu masyghulun bi syira'i adawiyah. Atau dia katakan ada orang yang rawat selainnya, tetapi orang yang merawat tersebut sibuk beli obat lah, beli keperluan infus, beli ini yang berkaitan dengan pengobatan itu, ya, maka dia boleh tetap menjaga meskipun ada orang lain, tetapi orang lain tersebut sibuk, tidak bisa menjadi membantunya atau menggantikan posisinya, ya. Wala farqa fil maridhi bainal qarib wa ghairihi. Tidak ada bedanya mau yang dijaga itu orang karib kerabat dekat ataupun jauh, meskipun dia tidak kenal, tetap boleh, ya, artinya tetap dianggap uzur. Ini kalau saya tinggal, siapa yang akan bantu dia? Bantu dia kalau mau ke WC, bantu dia kalau mau berbalik badan, ya, atau dia kesakitan, panggil dokter dan semisal. Maka itu, nah, apalagi seperti kemarin yang dia pakai APD, alat pelindung diri kemarin itu, ya, dia sampai 8 jam, ya, maka dia gugur salat Jumat, salat jamaah, gugur semua itu. Nah, itu lebih aula lagi, ya. Nah, dan boleh dia jamak ketika kondisi seperti itu. Kita tanya masyayikh, syekh, dalam mazhab tidak boleh menjamak kalau tanpa uzur, safar, sakit, hujan. Maka bagaimana ini tidak sakit, tidak hujan, tidak safar, dia jamak.
kondisinya pakai APD. Syekhnya tanya, bisa tidak dia itu memungkinkan tidak dia lepas baru sholat sebentar untuk sekedar dia sholat meskipun sendiri tidak jamaah. Mana bisa Syekh, harus 8 jam dia baru dia boleh buka. Ya, maka dia boleh jamak. Nah, jadi itu sudah keluar dari hukum asal, dari hukum normal. Ya, sama seperti kemarin berjarak-jarak itu sudah keluar dari hukum normal. Ya, dia sudah keluar dari hukum normal. Itu bicaranya nanti masalah apa? Masalah terkait dengan al-masalih wal mafasid, maslahat dan mafsadah. Maslahat dan mafsadah itu ranahnya ahlu at-tahqiq. Ya, orang-orang yang paham dengan maqasidus syariah, maqasid syariat. Nah, jadi jangan hanya kita modal semangat saja. Kenapa ini di jarak-jarak ini? Tidak ada di zaman Nabi SAW. Ya, tidak semudah itu syariat. Ya, tidak semudah itu. Ya, syariat itu di antara maqasidus syariah itu menjaga nyawa. Ya, karena ini nyata-nyata membahayakan nyawa, maka jangan sampai gara-gara kita salah langkah nyawa taruhannya. Ya, jadi apa? Dalam rangka menjaga jarak yang dia maksimalnya sunnah. Ya, yang maksimalnya sunnah, tidak wajib. Nah, yang wajib saja bisa gugur, apalagi yang sunnah. Nah, wa kaunuhu ya'nasu bihi. Yang selanjutnya adalah dia bukan yang menjaga, tetapi dia yang ya'nas. Ya'nas itu apa? Sabar, ya, menyuapi, yang apa istilahnya? Ya, jadi pendamping lah, ya, pendamping, tapi bukan yang dia rawat, ya, tetapi dia mendampingi. Sekedar ada dia di situ, orang tersebut jadi nyaman, tenang. Ya, meskipun yang ngurus impusnya segala macam itu ada suster, ada dokter atau perawat, ya. Maka dia gugur kewajiban fardu kifayah atau fardu ainnya. Wa isyraful qarib alal maut. Ya, begitu juga isyraf al-qarib alal maut. Mengurusi keluarganya yang mau wafat, mau meninggal. Jadi sudah sekarat ini. Dokter angkat tangan, maka dia jaga di situ untuk jaga-jaga kalau dia mau meninggal, ada yang talqin, ada yang ngurusi ini itu, maka apa? Maka dia gugur. Ya. Wal matar in ballas sauba walam yajid kinnan. Begitu juga kalau ada hujan yang dia sampai membasahi pakaian dia, dan dia tidak mendapati kinnan. Kinnan itu yang menjadi penghalang atau penutup. Kalau dulu ada rumah atau ada pohon-pohon, ya, atap-atapnya itu. Ya, sekarang sama. Kalau sekarang pohon-pohon, atap-atap, atau ada yang mengkiaskan payung. Ya, di zaman sekarang, ya, sebagian mengatakan tidak masuk payung itu, karena payung itu amr tari, perkara yang dia diupayakan. Kalau ini enggak, memang ada jalurnya ke masjid, ada pohon, jadi bisa dia lewati pohon-pohon itu, tidak kena hujan. Kalaupun kena sedikit, tidak sampai membasahi baju. Ya, maka apa? Maka hujan yang kategori uzur adalah hujan yang membasahi baju dan dia tidak mendapati kin, yaitu atap-atap rumah penghalang yang bisa menghalanginya dari terkena hujan. Ya, itu kategori hujan yang uzur, yang dia gugur dari kewajiban sholat fardu berjamaah ataupun sholat Jumat berjamaah. Tapi itu tadi, kalau masalah payung, dia punya payung nih, tetapi di jalannya tidak ada. Pokoknya jalannya ini plong seperti jalan raya ini, tidak ada penghalang. Apakah itu masuk kategori hujan yang dia tidak diberi uzur atau diberi uzur? Ulama khilaf dalam mazhab Syafi'i sendiri, khilaf mereka. Ya. 6. Ala kulli hal, kesimpulannya, kalau dia tidak masyaqqah, ya, tidak berat, tidak membebankan dirinya dengan mengupayakan payung, maka dia jamaah. Kalau tidak, maka kalau berat, maka dia gugur. Ya, itu kesimpulannya. Karena yang jadi patokan itu adalah masyaqqah, berat yang zahirah, yang nampak, yang tidak dibuat-buat. Nah,
Di antara uzur lain ada banyak, di antaranya misalkan sangat kencang angin, ya sangat kencang angin, atau jalannya licin, dia jalanan ke situ licin, karena apa? Karena habis hujan kemarin misalkan, ya. Nah, bahkan di antara uzur kalau dia dicari rentenir, jadi dia punya utang, jadi dia dicari rentenir, ditunggu rentenir di mana? Oh, dia sering sholat Jumat itu, nggak pernah di absen. Dia tahu, oh nanti saya ditunggu sholat Jumat. Gugur tidak gugur sholat Jumatnya dia, orang ini. Di dalam mazhab Syafi'i gugur sholat Jumatnya itu, orang seperti ini. Kenapa? Karena menyebabkan dia dipermalukan, yang pertama. Yang kedua, dia tidak khusyuk. Dia ketika sholat nanti apa? Gimana sudah orang ini kan? Tidak khusyuk dia. Ya, yang kedua, dia dipermalukan nanti. Ya, nah, dan syariat itu sangat menjaga yang namanya hak orang lain yang berkait dengan harga dirinya, itu sangat dijaga. Nah, mudah-mudahan sedikit ini bisa kita pahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.